Terima kasih sekali semuanya. Sebenarnya tadi, Pak, mungkin nanti akan mempengaruhi pola kepemimpinan kami. Memang kami berangkat dari kaulo alit, kaum marhen asli. Kemudian kami juga dengan keterbatasan orang tua. Kebetulan, Bro, saya ini 4 bersaudara, Bro. Saudara ketika saya yang terakhir laki-laki sendiri. Kakak saya perempuan semuanya tinggal di Nganjuk. Alhamdulillah, Bro, kakak saya itu tidak ada yang sekolah, Bro. Oh iya, Kang Mas. Sekolah untuk makan aja susah gitu. Itu, Bro, latar belakang saya, sehingga saya tidak muluk-muluk. Cita-cita itu hanya sekedar pengen SD lulus, karena orang tua saya buta huruf, kemudian kakak saya 3 juga buta huruf, tinggal saya sendiri harapannya. Sehingga kami, termasuk saya, punya semangat, Bro. Tolong jangan sampai seperti saudara saya atau orang tua saya, pokoknya saya harus sekolah gitu aja, Bro. Sebenarnya cita-cita sederhana sekali. Memang, Prof, ini perlu kami sampaikan bahwa Nganjuk sebenarnya kabupaten yang PDRB-nya 34% dari sektor pertanian, Prof. Kemudian sisanya pertambangan, termasuk juga di dalamnya jasa. Di 34% itu pertanian di Kabupaten Nganjuk sangat luar biasa sebenarnya, yaitu sentral bawang merah. Maka kami ini juga lagi, meskipun, Prof, kendala kami memang di hilir, yaitu penjualan bawang merah. Bawang merah ini ada 2 macam. Sebenarnya kalau di Nganjuk itu lebih ke benihnya. Kalau di Brebes lebih ke untuk sayur, kemudian kalau di Nganjuk benihnya. Terkenal dengan tajuk. Kemudian yang kedua sekarang lagi dikembangkan itu porang. Porang itu juga dikembangkan dari sektor pertanian, 2 itu. Di samping juga ada tambahan dari jagung, padi pasti, terus kemudian juga yang paling banyak juga perkebunan. Perkebunan di Nganjuk itu juga luar biasa, Prof. Ada produk-produk yang unggulan, yaitu ada duren kepel. Dan ada lagi rambutan yang khas Nganjuk, itu juga sangat manis. Terus kemudian duku itu juga rasanya manis sekali, khas Nganjuk. Itu ada di desa Cempoko, di daerah Ngetos. Terus kemudian juga ada duku, ada mangga podang. Mangga podang itu sentralnya di Nganjuk. Mangga podang, iya. Jadi 4 perkebunan itu bagus sekali. Sekarang ini, Prof Bambang, di Nganjuk juga lagi banyak potensi. Sekarang sudah mulai beralih dari pertanian ke industri. Nah ini. Yang ingin investasi di Kabupaten Nganjuk. Kemarin kita kumpulkan yang pengurus izin kurang lebih 42 investor. Bisa pengurusan izin harus cepat. Sekarang juga eranya pelayanan 1 pintu, MPP, Mall Pelayanan Publik. Sehingga kita berharap untuk bulan ini bisa selesai pengerjaannya. Sehingga nanti ini juga menjadi sebuah income yang luar biasa yang nanti juga berkaitan dengan mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Ini juga menjadi prioritas kami, sehingga dengan adanya industri maka pengangguran banyak terkurangi, termasuk juga nanti untuk di sektor kemiskinan harapan kami juga mulai turun. Meskipun tahun yang lalu kita sempat 11,62, tahun sebelumnya 11,24. Harapannya karena kemarin COVID maka kemiskinan juga naik. Meskipun sebenarnya masih 1 digit, di bawah 1 digit. Di kabupaten lain juga banyak penambahan kemiskinan karena kembali hampir semuanya di Indonesia bahkan dunia mungkin kemiskinan kita juga naik kurang lebih 0,40% itu, Bro. Kembali lagi
bahwa Nganjuk sebenarnya potensi utamanya karena kita tidak punya laut, tidak punya misalnya saja seperti Surabaya, kota metropolitan. Sebenarnya kita mau branding, kan ini lagi kita siapkan. Nganjuk adalah agropolitan, jadi Nganjuk agropolitan. Nganjuk kota CB, misalnya seperti itu. Nganjuk kota Porang. Iya, betul. Agropolitannya kita fokuskan pada bawang merah, bisa seperti itu. Nah, terus terang aja kami ini, Prof, kembali lagi memang PLT baru kurang lebih 10 bulan sekarang, sehingga fokus penanganan di pemerintah daerah memang lebih banyak ke konsolidasi internal kami, Prof. Sambil kita juga double track bahwa kita juga akan branding kota Nganjuk, yaitu cita-cita kami adalah Nganjuk adalah agropolitan, sehingga kalau di Surabaya metropolitan, kalau kami pengen membranding Nganjuk itu agropolitan. Agropolitan yang Nganjuk seperti itu sebenarnya. Fokusnya apa di bawang merah? Fokus utamanya. Sehingga bawang merah ini yang mau kita angkat karena ini menjadi komoditas yang luar biasa di kontribusi PDRB kami, sehingga bawang merah ini yang mau kita angkat. Terus kemudian yang kedua juga untuk menguati di bawang merah di sektor pertanian, kami juga dapat program yaitu membuat bendungan Semantok, Bro. Bendungan yang terpanjang se-ASEAN itu di Semantok. Itu di Nganjuk Utara. Insya Allah nanti bisa air pertaniannya itu, pengairan pertanian itu bisa sampai ke katakanlah Lengkong, syukur-syukur sampai ke Jatikalen, sampai ke utara. Karena kalau kami seperti dulu, Prof, karena Nganjuk ini Mataraman dibagi dua, Nganjuk Selatan dan Nganjuk Utara. Nganjuk Utara ini yang awalnya pertanian, sekarang sudah mulai juga beralih ke industri. Terus kemudian yang selatan kita pertahankan untuk tetap pertanian. Terus kemudian yang kedua, memang kami juga pengen juga menyampaikan kepada publik termasuk di masyarakat kami branding tentang pelayanan prima. Smart City ini betul-betul kita dorong habis sampai misalnya pengurusan kependudukan misalnya aja itu 5 menit selesai misalnya. Orang nikah misalnya aja begitu akad nikah KTP sudah ganti, misalnya berangkat KTP-nya belum kawin, pulang harus jadi kawin misalnya. Termasuk juga nanti disiapkan misalnya aja kakaknya misalnya seperti itu. Kami dorong habis pelayanan prima kemasyarakatan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Termasuk juga kami juga di Terminal Nganjuk, ini programnya Bu Khofifah tapi ditempatkan di Nganjuk sangat luar biasa, karena kami juga memohon bagaimana terminal juga ada pelayanan yang berkaitan dengan apa? Elektronik. Sehingga kalau ke bus umum misalnya aja mau ke Jogja, mau ke Solo atau mau ke Pacitan lewat Nganjuk pasti nanti ada pelayanan elektronik berkaitan dengan satu, misalnya kondisi kendaraan layak jalan atau tidak, semuanya peralatannya lengkap. Terus kemudian yang kedua sistem pembayarannya juga pakai elektronik, uang elektronik. Yang ketiga ada kepastian bahwa kalau nanti katakanlah dari Jogja atau kebalikannya nyampe ke Nganjuk, mau ke Surabaya, kira-kira nyampe ke Surabaya jam berapa? Itu sudah ada timernya. Semua ada di Nganjuk seperti itu. Termasuk juga pelayanan kita juga pelayanan prima masyarakat, karena kembali lagi kepemimpinan kami karena berangkat dari Kaulo Alit tentunya harus banyak mendengar dari masyarakat, sehingga apa? Kita munculkan yang namanya URC-PJ, unit reaksi cepat perbaikan jalan misalnya, sehingga jalan berlubang
jalan yang rusaknya ringan, langsung saat itu juga armada datang. Kecuali kalau rusaknya berat, maka harus bermain dengan anggaran, ya, kita anggarkan, kemudian baru lelang dan seterusnya seperti biasa. Kalau yang pendek-pendek cepat sekali. Kalau ada saluran yang buntu, kita punya URC Jagatirta. Itu yang betul-betul mengawasi bagaimana perjalanan, katakanlah kalau sekarang ini kan banyak banjir, Prof, termasuk di Nganjuk. Maka URC Jagatirta ini langsung terus keliling. Sehingga nanti hambatan-hambatan misalnya banjir dan seterusnya sudah terkurangi. Dan kami juga menanamkan, Prof, bahwa di Nganjuk kita harus menggunakan model pembangunan partisipasi. Sehingga masyarakat juga ikut tadi. Ibaratnya kalau di Surabaya ada SS. Kami juga pantau terus. Kebetulan saya juga hobi di medsos, saya juga pantau kira-kira perkembangan apa di masyarakat. Mana yang rusak, ada kendala apa di masyarakat. Maka kita akan cepat untuk menangani itu. Sehingga ada beberapa yang juga kita branding betul, katakanlah kita punya kesatria sosial. Ngurus mobil, kita punya 3 mobil ngurusi siapa orang miskin yang lagi punya masalah, itu keliling, apakah sakit atau mungkin perlu dibawa ke dinas sosial atau mungkin perlu diantar kemana. Kita punya 3 mobil yang khusus pelayanan orang-orang miskin. Kami punya program, yaitu sebenarnya sederhana juga, diawali dari hal yang sederhana. Yang pertama, bahwa kita ingin memberikan semacam persepsi pada masyarakat Nganjuk bahwa Nganjuk itu adalah milik kita bersama, ini milik kita bersama. Kemudian kita bikin agenda apa? Kerja bakti, gerakan kerja bakti se-Kabupaten Nganjuk. Ini kan satu, peduli lingkungan, ini multiplier effect. Gerakan kerja bakti se-Kabupaten Nganjuk, dimulai RT sampai bupatinya. Kita gerakan gotong royong ini kita harus selalu tingkatkan, selalu kita uri-uri, karena Nganjuk bisa atau Indonesia bisa seperti karena apa? Gotong royong ini. Pancasila itu kalau diperas sampai ya gotong royong intinya. Maka gotong royong ini yang harus kita berdayakan untuk pembangunan. Alhamdulillah saya juga pantau minggu ini kita post betul media, terus kemudian masyarakat. Kemudian nanti sebentar lagi Nganjuk juga peringatan hari jadinya yang ke-1085. Selama ini bahwa kalau Nganjuk ulang tahun itu seperti yang punya agenda itu orang Pemda saja. Maka harus kita ubah persepsi bahwa siapapun orang Nganjuk dan dimanapun bisa memperingati kegiatan-kegiatan atau rangkaian-rangkaian kegiatan untuk memperingati hari jadi Kabupaten Nganjuk. Sehingga orang akan sign of belonging-nya ada, rasa memilikinya. Sekarang kita buat seperti itu sehingga orang jadi akhirnya apa? Jadi bangga Nganjuk. Saya Nganjuk. Sekarang saya tanamkan betul kepada masyarakat semuanya. Nganjuk ini milik kita bersama, bukan miliknya PLT Bupati, bukan miliknya orang Pemda, semua memiliki Nganjuk. Sehingga event-event apa harus menyapu seperti itu. Untuk apa? Bahwa pembangunan kalau dimulai dari partisipasi, kesadaran dari masyarakat, usulan dari masyarakat langsung, maka akan lama sekali. Beda kalau misalnya programnya dari Pemda atau dari SKPD atau OPD atau dari Bupati punya program ini, selesai. Tapi kalau masyarakat yang punya event, pemerintahnya dukung, itu bisa efisien, juga bisa tepat sasaran, dan yang ketiga apa? Mereka juga senang, bangga, oh iya, saya diorangkan. Saya diajari Prof. Bambang ini marketing itu apa? Intinya apa? Ya kembali lagi sama Pak Hermawan itu emosional marketing. Yang paling penting, Bro, sebenarnya tugas kami itu bagaimana membangun trust. Ini belum branding kaitannya dengan ini saya masih agak saya tahan. Yang paling penting bagaimana masyarakat dan siapapun trust percaya kepada Nganjuk.
Ini yang paling saya utamakan, ini menjadi pondasi. Kalau orang sudah percaya, insya Allah program apapun orang akan welcome. Iya. Di rantau pun juga akan support betul. Maka yang selalu saya berikan kepada Pemda, termasuk diri saya, maka kita harus membuat orang percaya. Karena mungkin ya tadi yang Prof. Jojo sampaikan tadi, banyak permasalahan kemarin, maka sekarang saya nggak muluk-muluk, tapi bagaimana orang percaya pada Nganjuk, orang percaya pada birokrat Nganjuk, orang atau siapapun percaya pada kepala daerah di Nganjuk. Maka saya juga akan menggunakan teorinya Prof. Bambang, biasanya sama Pak Hermawan itu yang namanya ada intelektual marketing, ada emosional marketing, ada spiritual marketing. Saya menggunakan emosional marketing dalam pendekatan kepada masyarakat dalam rangka apa? Membuat trust tadi. Kembali lagi bahwa sekarang ini kan kita harus yang namanya transformasi pembangunan yang digagas oleh Prof. Bambang Cahyadi ini kan sebenarnya tidak sekedar yang material saja. Tapi yang imaterial itu juga perlu kita ungkap di sini. Artinya apa? Bagaimana kita mengubah pola pikir mindset. Yang namanya pejabat publik itu yang selama ini masih kental sekali. Harus dilayani, ditemui susah. Sekarang kan sudah tidak bisa lagi. Maka kita harus punya juga melayani kepada masyarakat. Kepuasan bukan kepuasan pada diri sendiri. Kepuasan bukan terhadap Pemda, tapi kepuasan adalah yang kita bangun adalah goalnya kepuasan pada masyarakat. Maka dengan dilantik di pasar, maka yuk ini loh masyarakat yang jenengan layani itu. Kemudian yang kedua juga bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa berasal dari dampak pembangunan program pemerintah, termasuk belanja-belanja dari ASN-ASN, sehingga apa mereka juga bisa merasakan dapat misalnya belanjaan dari salah satu atau salah dua atau salah tiga ASN, misalnya seperti itu. Karena ekonomi kerakyatan yang kita bangun adalah struktur ekonomi yang paling bawah dulu. Karena apa? Kalau orang bawah, kalau saya bedakan di dua hal di masyarakat kita itu, kalau orang menengah ASN seperti kita ini cari hutang dibayar dari gaji kita, bayar dari gaji kita. Tapi orang kecil itu cari hutang untuk membayar hutang lagi. Bagaimana kita juga ikut empati kepada mereka. Jenengan, Prof, kalau misalnya saya itu juga sering kadang-kadang pakai, ya karena kita berangkat dari wong cilik, kaulo marhen, kaulo ali, saya topi, pakai masker, kadang-kadang cangkruk di pasar, seperti itu. Oh, bagaimana sih mbah-mbah yang jualan kecambah misalnya? Oh, barusan dapat uang dari bantuan dari pemerintah, BLT misalnya. Ternyata Prof, itu saya tunggui datang lagi tamunya apa, dia harus bayar 50.000, 100.000. Saya hitung kurang lebih mbah-mbah yang jual di pasar itu dia punya utang di koperasi di pasar itu kurang lebih ya 7-8 misalnya. Wih, berarti kita harus merasakan bagaimana susahnya jadi orang kecil. Maka saya pengen mengajak, yuk sekarang empati. Empati tidak sekedar diucapkan saja, tapi ayo kita jalani. Meskipun ini dari sesuatu yang baru. Nganjuk kebetulan punya 2 program, Pak Joko. Satu King, kawasan industri Nganjuk, yang sekarang memang agak tersebar. Kita punya King 1, King 2, King 3, King 4, King 5. Tapi perlu saya review. Ini kalau Nganjuk ini kan basically-nya adalah pertanian. Kalau nanti banyak dipakai untuk industri, maka pertanian saya kan berkurang. Maka saya sudah sebulan yang lalu kirim surat ke Kementerian LH dan Perhutani. Kami mengajukan
tanah kurang lebih 1.200 hektar untuk kawasan industri Nganjuk, Pak Joko. Mungkin nanti kalau ini sebagai tadi pengganti. Prinsip kami, aku mau Nganjuk, tanahku terjual untuk industri, pertanianku tidak boleh berkurang ini. Maka harus kita minta ganti. Kita harus cari atau beli misalnya jadi yang punyanya Perhutani, sehingga kawasan industri Nganjuk atau disingkat King ini juga lagi berproses, Pak Joko. Monggo nanti kalau mungkin kami bisa juga diundang atau jenengan bisa ngopi ABPD, monggo. Yang kedua, kita punya kawasan ekonomi Nganjuk, Prof Jojo, Prof Bambang. Kita kepingin kawasan ekonomi itu ya skopnya masih kecil. Nganjuk ini kan sebelumnya sepi, Pak. Oh iya. Saya lahir di Nganjuk, sampai saya wakil Bupati Nganjuk kan yang terkenal itu 2. Nganjuk itu Sedudo, betul. Guyangan, dua hal itu. Maka kita coba, maka kita bikin yang namanya kawasan ekonomi. Yang selama saya kecil, pecinan, yang kalau di Nganjuk istilahnya di Jalan Ayani, semakin lama semakin sepi. Kita coba bangun namanya pendistrian. Meskipun saya juga sebenarnya masih kecewa hasilnya dari rekanan itu, kualitinya kurang bagus. Saya juga agak kurang pas sebenarnya. Maka tatkala mau diresmikan, saya tunda dulu, harus bagus dulu. Nganjuk kita bentuk yang namanya kawasan ekonomi, Prof Bambang. Di situ kita lebarkan trotoar, kita bikin spot-spot misalnya saja, sehingga sekarang ini Nganjuk paling tidak sudah mulai ekonomi sudah mulai kenceng. Karena apa? Selama ini saya belum pernah tahu Nganjuk itu macet. Tapi sekarang kalau malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, kawasan alun-alun ke selatan itu sudah mulai macet. Sehingga ekonomi sudah mulai tumbuh. Termasuk juga daerah-daerah penyangga, karena pusatnya di Jalan Ayani, maka kita punya daerah-daerah penyangga. Sekarang juga sudah ekonomi sudah mulai bagus juga. Sehingga nanti kita bangun yang kawasan ini betul-betul total kawasan ekonomi, tapi sekarang baru kawasan kecil yang orang-orang jadi titik kumpul di situ. Meskipun sekarang pandemi, tolong harus jam 9 selesai, protokol kesehatan harus betul-betul dijaga, sehingga apa? Perkembangan ekonomi ini juga maju, kesehatan juga terkendali. Ini kembali lagi, basic kalau saya jadi pemimpin, basically-nya harus apa? Bagaimana memberikan penyadaran pada masyarakat. Masyarakat harus sadar, masyarakat harus ikut berdaya. Masyarakat harus ikut membangun. Nah, selama ini, Prof, mohon maaf, banyak gunung-gunung, bukit-bukit itu sudah mulai gundul. Ini yang saya jadi, waduh ini. Maka kemarin 2 minggu yang lalu saya juga bersurat, 1 ke ADM, terutama di Kediri. Karena apa? Wilayah kita itu di ADM-nya ada 4, ada yang Jombang, Kediri, Nganjuk sendiri, dan Madiun. Sehingga ada 4 ADM itu yang paling penting, yaitu ADM Kediri. Karena sumber bencana banjir itu dari atas, dari arah sawahan. Sehingga kemarin kita juga bersurat, mohon juga jangan hanya kepentingan lahan produktif, akhirnya lahan hutan dipakai untuk LMDH dan seterusnya. Sehingga apa? Mengurangi fungsi bahwa hutan itu melindungi dari bencana terutama banjir dan tanah longsor itu. Termasuk juga kami juga ternyata barongan-barongan bambu yang di pinggir sungai yang di bawah BBWS itu juga banyak yang ikut arus, sehingga juga bisa membuntu saluran air, akhirnya banjir ke kota. Tapi alhamdulillah kita punya URC Jogotirto, begitu ada masalah langsung cepat. Maka kita juga bersurat kepada satu lagi, yaitu ke BBWS yang punya tanggung jawab ngurusi tentang air sungai yang besar.
termasuk juga ke PUPR pusat. Karena apa? Kalau hanya mengandalkan kabupaten, saya pikir juga tidak mampu. Maka dari itu dengan adanya dari masukan dari Pak Sukadi, ayo Mas, Kota Sejuk kita bersama-sama. Kemarin kita mulai menanam pohon dengan Pak Kajari bersama-sama Forkopimda sama Kota Sejuk di daerah patung Dr. Sutomo, kita hijaukan di sana. Tapi kembali lagi, kalau kita hanya 1-2 orang kelompok tidak akan bisa, Mas. Kita harus bentuk gerakan. Nah, maka nanti setelah kita gerakan sekarang bersih-bersih sungai, bersih-bersih saluran, bersih-bersih lingkungan, maka berikutnya nanti akan bersih-bersih yang berkaitan dengan penanaman kembali itu. Terus kemudian termasuk drainase. Ya, memang banyak drainase kita yang katakanlah satu jalan itu kemarin sempat banjir. Ternyata apa? Karena basic saya orang riset, saya juga orang akademisi, basic saya adalah riset. Ternyata apa? Banyak saluran yang ambrol, saluran yang mungkin beberapa tahun itu daerah pasar. Ternyata apa? Banyak sungai-sungai yang tidak dikeruk. Maka bulan yang lalu kita keruk betul. Tapi alhamdulillah kemarin banjir sudah aman. Termasuk di Jalan Dermojoyo, Mas Sukadi, yang biasanya banjir sekarang sudah tidak. Ini ibarat kalau kita itu ada gerakan satset-satset, ya tidak boleh lama-lama menangani permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kaitannya dengan anomali sejarah. Sebenarnya tidak anomali sejarah, cuma mungkin persepsi saja bahwa yang namanya hari jadi itu sebenarnya bukan boyongan.